Ya, kadang-kadang mereka bikin gereja sudah kayak diskotik. Mereka bikin gereja kayak pasar. Mereka bikin gereja kayak bukan rumah kudus lagi. Ya, saya perlu kasih tahu saudara dulu ini. Saya lihat banyak hari-hari ini, saya lihat orang bikin gereja, merokok dalam gereja, dansa-dansi dalam gereja. Saudara tidak hormat firman Allah ini. Mas, saya tunjuk kau dulu ini ayat. Imamat 19 ayat 30. Ini pendeta mereka juga diam saja model begini, heran sekali. Orang bisa dansa-dansi, menari yang tidak jelas. Bukan menari lagu Tuhan, bukan. Kalau menari untuk Tuhan sih ada di Alkitab. Ini menari lagu-lagu dunia, lagu-lagu sekuler dalam gereja, di halaman gereja. Wah, ini saya pikir sudah tidak benar ini. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku. Itu hari-hari sabat, ya, itu harus dihormati. Kayak besok tuh harus ke gereja. Lalu dikatakan, dan menghormati tempat kudusku. Gereja itu tempat kudus, kau hormat sedikit. Isap rokok dalam gereja, di halaman gereja. Kadang-kadang pendetanya lagi yang pimpin isap rokok. Ya repot lah. Baca ini Alkitab, Sekolah pendeta percuma, saya tidak belajar Alkitab. Dikatakan Suaraku Bang, suka musik, suka SKFM, menuju 7 tahun SKFM. Kita masih di Mazmur Pagi, hari ini spesial bersama Bapak Pendeta Melatok sampai nanti di jam 8 pagi. Dan saatnya untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan Bapak Pendeta sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Silakan. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Saya sering mendengar khotbah hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa berdosa kepada Bapa dapat diampuni, berdosa kepada anak dapat diampuni, tetapi berdosa kepada Roh Kudus tidak dapat diampuni. Yeah. Bagaimana saya tahu bahwa saya berdosa kepada Roh Kudus dan tidak dapat diampuni? Dan berikan salah satu contohnya. Berdosa kepada Roh Kudus dan tidak dapat diampuni itu adalah intinya orangnya tidak bisa bertobat, ya. Itu tanda. Dia tidak pernah bertobat sekalipun dia beragama Kristen, tapi dia tidak bertobat sampai mati. Berarti orangnya memang tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bicara tentang persoalan itu, ya, dosa kepada Bapa diampuni, dosa kepada Yesus, dosa kepada Bapa diampuni, dosa kepada Tuhan Yesus diampuni, kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Itu berkaitan dengan peran dari pribadi-pribadi Allah Tritunggal itu, ya. Roh Kudus ini kan perannya kita tahu bahwa dia menginsafkan orang, lalu paling penting bahwa orangnya bisa mengaku Yesus dengan benar, ya. Makanya kalau kita bandingkan dalam 1 Korintus 12, ya. 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuk oleh Yesus, ya. Tidak bisa. Karena justru Roh Allah datang untuk memuliakan Yesus. Roh Kudus datang untuk memuliakan Yesus. Jadi tidak bisa seorang yang berkata-kata oleh Roh Allah bisa berkata terkutuk oleh Yesus. Itu tidak memungkinkan. Lalu dilanjutkan di ayat ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, jadi kalau berdosa kepada Roh Kudus itu artinya gara-gara dia tidak ada Roh Kudus, ya, pokoknya dia memang betul-betul tidak ada Roh Kudus. Dia mungkin beragama Kristen tapi tanpa Roh Kudus. Itu ada orang jenis itu, ya. Agamanya Kristen, KTP-nya Kristen, dia jelas-jelas anggota gereja tertentu, tapi dia tidak ada Roh Kudus, ya. Ini kita bicara dalam konteks kita. Apalagi orang-orang manapun yang tidak percaya Yesus, ya, itu tidak dikaruniakan Roh Kudus, kan. Tidak diberikan Roh Kudus di hatinya. Sehingga dia tidak insaf, dia tidak bertobat, dan tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus ini kan punya tugas salah satu lagi ialah melahirbarukan orang. Dan dalam melahirbarukan orang itu memang dia melahirbarukan siapa yang dia mau pilih. Begitu, ya. Saya bandingkan lagi. Yohanes 3, ya.
Ini ketika Nikodemus tanya tentang bagaimana supaya masuk surga, ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, kau harus dilahirkan kembali. Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus ini pengajar orang Yahudi, tapi kalau sudah doktrin lahir baru, bingung dia. Maka ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Lalu Tuhan Yesus bilang begini di ayatnya yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7. Janganlah engkau heran, kata Tuhan. Ya. Di ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayatnya yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau. Angin di sini menggambarkan pekerjaan Roh Kudus. Dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah, garis bawahi, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Jadi roh melahirbarukan orang, ya. Dia bilang angin bertiup kemanapun dia suka. Artinya Roh Kudus melahirkan orang itu suka-suka dia gitu loh. Nah memang kalau orang yang tidak dipilih Tuhan, tidak mungkin ada Roh Kudus. Makanya dia berdosa terus sampai mati. Kita beritakan Injil, tapi tertutup. Bahkan dia bilang Injil itu bodoh. Beritakan Injil, beritakan Yesus, itu berita paling bodoh itu ya. Saudara lihat di sini ya. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kenapa akan binasa? Karena tidak punya Roh Kudus, yaitu termaksud bagian dari dosa menghujat roh. Ya, dan hanya orang-orang yang tidak dipilih yang bisa menghujat roh. Kalau orang dipilih tidak mungkin. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Ya, kalaupun dia mengaku Yesus Tuhan, itu bukan percaya. Yang dimaksud itu hanya di mulut. Seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yesus bilang bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Artinya dari mulut dia bilang Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Tapi jahat minta ampun sampai mati. Makanya di pengadilan akhir itu Tuhan usir mereka. Sekalipun mereka datang bawa laporan. Aku bernubuat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Aku bikin mujizat demi namamu. Ya, mungkin contoh nanti lebih panjang lagi. Dia bilang aku majelis 2 periode. Aku anggota paduan suara. Aku pendeta. Aku pengkhotbah. Aku WL. Aku singers. Aku panitia pembangunan. Aku pengurus rayon. Aku panitia KKR. Aku pengurus yayasan Kristen. Aku YouTuber Kristen. Tapi kalau tidak bertobat, tetap ini orang-orang yang tidak mungkin masuk surga. Dan orang-orang ini memang tidak pernah dipilih. Mereka percaya tapi percaya di mulut, bukan percaya seperti yang Tuhan mau. Makanya orang-orang yang menutup hati untuk Injil ini seperti itu. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 ini. Ayat 4 mengatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga apa? Mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mereka tidak akan rasa itu. Nah ini memang perlu kita sadari ya, bahwa kondisi itu memang diinformasikan oleh kitab suci. Dan sekali lagi orang kayak begini, pengkhotbah tentang Yesus, mereka bilang Injil itu bodoh. Makanya dalam 1 Korintus 1 ayat 18 ya,
dikatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Sama kan dengan 2 Korintus 4 ayat 3. Tertutup untuk Injil binasa. Ini kita khotbah mereka bilang, pendeta bodoh, putar balik, omong kosong. Nah, kalau mereka tetap dalam kondisi itu sampai tutup usia, itulah tandanya orang-orang yang menghujat roh atau tidak ada roh sama sekali. Ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekarang kita cek apa yang menyebabkan mereka bilang Injil itu bodoh. Itu ada di 1 Korintus 2 ayat 14. Dikatakan begini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jelas ya. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kita ngomong tentang Yesus, dia bilang bodoh. Atau kita ngomong tentang ajaran-ajaran Yesus, dia bilang bodoh. Perintah-perintah Yesus, dia bilang bodoh. Ibadah, dia bilang bodoh. Ya, merendahkan diri, dia bilang bodoh. Dengar firman dengan penuh perhatian, dia tidak mau. Ya, hidup bertobat, mengampuni orang, tinggalkan hidup lama, buang dosa-dosa, dia tidak mau sampai mati. Tapi dia melayani Tuhan, Pak. Dia majelis. Ya, itu yang Matius 7 tadi, toh. Ayat 21 sampai 23, toh. Tapi dia pendeta, Pak. Tapi bersina piara perempuan kiri kanan. Itulah pendeta setan yang tidak ada Roh Kudus. Kan begitu. Itu aja kok repot. Itu sih penjelasannya, ya. Jadi tandanya itu. Kalau tidak bertobat sampai mati, ya begitu. Tapi saya juga tidak bilang semua orang yang begitu pasti tidak dipimpin roh. Kan kita tidak tahu. Semua orang punya kisah, toh. Kayak saya dulu juga jahat, anti persekutuan doa, olok orang berdoa, ujung-ujung saya bertobat. Ya, jadi ada orang tuh yang dia kayak Yudas, tapi ada yang kayak Paulus. Yang kayak Yudas tuh gitu, pelayanan, tahu-tahu palsu. Akhirnya masuk neraka. Paulus jahat, diubahkan Allah. Nah, saudara yang mana? Saya tidak tahu. Tentu harapan saya, saudara seperti Paulus. Kenapa saya bilang saya tidak tahu? Karena memang itu tidak ada yang dikasih tahu. Di zaman penulis Alkitab, memang para penulis itu sering dikasih tahu. Seperti misalnya Yudas, ya. Yudas itu dikasih tahu, saudara-saudara, bahwa ada orang-orang yang penjahat yang masuk di tengah-tengah gereja Tuhan. Makanya Yudas dikasih tahu sehingga dia tulis begini. Dalam Yudas itu cuma 1 pasal, ayat 4-nya bilang begini. Sebab ternyata ada orang tertentu, ini pasti atas ilham roh, makanya Yudas tahu. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Berarti orang-orang ini tidak dipilih. Mereka adalah orang-orang yang fasik, tapi ada dalam gereja, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, tapi juga ada dalam gereja, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus, juga dalam gereja. Jadi mereka ini fasik, akibat fasik salah gunakan kasih karunia Allah, lalu menyangkal Yesus. Menyangkal di sini, saudara, bukan menyangkal dengan kata-kata. Ini jenis menyangkal dengan perbuatan. Makanya dikatakan tadi di bagian atas, mereka itu menyalahgunakan kasih karunia Allah. Bilang, oh doktrin, Yesus sudah mati di Golgota, jadi kita selamat. Jadi bersina sebebas-bebasnya, tipu sebebas-bebasnya, hitung kolete, pancuri kolete. Nah, kayak gitu-gitu, itu contoh-contoh. Tapi tetap yakin masuk surga. Lu punya nenek moyang punya surga. Kau penjahat, kotor, najis, bikin kacau gereja begitu kok. Tetap yakin masuk surga. Lu kira-kira surga nih, lu pun turunan pun surga. Ya, hidup kurang ajar tapi tetap yakin masuk surga. Aduh, ini kacau belau. Belajar Alkitab baik-baik. Jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mereka menyangkal Tuhan melalui perbuatan. Bandingkan dengan Titus. Pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-16. Inilah orang yang menyangkal Tuhan dengan perbuatan mereka. Ya, dikatakan demikian. Mereka mengaku mengenal Allah. Tapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka. Dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Hafal doa Bapa kami. Hafal pengakuan iman
pengakuan Iman rasuli. iman rasuli, ya, hafal ayat, hafal lagu rohani, hafal kehidupan jemaat, hafal lagu-lagu baru, tapi kejahatan luar biasa, ya. Kadang-kadang mereka bikin gereja sudah kayak diskotik, mereka bikin gereja kayak pasar, mereka bikin gereja kayak bukan rumah kudus lagi, ya. Saya perlu kasih tahu saudara dulu ini, saya lihat banyak hari-hari ini, saya lihat orang bikin gereja, merokok dalam gereja, dansa-dansi dalam gereja. Saudara tidak hormat firman Allah ini, mas saya tunjuk kau dulu ini ayat. Imamat 19 ayat 30. Ini pendeta mereka juga diam saja model begini, heran sekali. Orang bisa dansa-dansi, menari yang tidak jelas. Bukan menari lagu Tuhan, bukan. Kalau menari untuk Tuhan sih ada di Alkitab. Ini menari lagu-lagu dunia, lagu-lagu sekuler dalam gereja, di halaman gereja. Wah, ini saya pikir sudah tidak benar ini. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku. Itu hari-hari sabat, ya, itu harus dihormati. Kayak besok tuh harus ke gereja. Lalu dikatakan, dan menghormati tempat kudusku. Gereja itu tempat kudus, kau hormat sedikit. Isap rokok dalam gereja, di halaman gereja. Kadang-kadang pendetanya lagi yang pimpin isap rokok. Ya repot lah. Baca ini Alkitab, Sekolah pendeta percuma, saya tidak belajar Alkitab. Dikatakan kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Bukan harinya saja, tempatnya dihormati. Kita menghormati tempat itu karena bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yang telah berfirman, hormat tempat kudusku. Jadi tolong bikin gereja kayak gereja rumah kudus. Jangan gereja kayak setan. Kasihan orang-orang, tapi tetap yakin masuk surga. Tapi ame surga dari mana model begitu? Jangan harap kau masuk surga kalau kau tidak bertobat dari kelakuan-kelakuan itu. Lu pasti masuk neraka. Ya, itu jawaban saya. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk jawaban yang pertama dan jawaban